Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Dosen pembimbing dan teman-teman yang saya hormati, marilah kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kuasa-Nya kita dapat hadir dalam sosialisasi tentang pemulihan ekonomi di tengah COVID-19. COVID-19 adalah penyakit yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan dan radang paru-paru. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi SARS coronavirus 2. Gejala klinis yang muncul beragam, mulai dari gejala flu biasa seperti batuk, pilek, nyeri tenggorokan, nyeri otot, nyeri kepala, sampai yang berkomplikasi berat, pneumonia. Dampak COVID-19 terhadap ekonomi sangat terasa. Semua aktivitas ekonomi mengalami penurunan. Selama PSBB, kegiatan ekonomi diberhentikan dan membatasi semua aktivitas. Melemahnya konsumsi rumah tangga dan melemahnya daya beli masyarakat secara luas berpengaruh besar terhadap tingkat pendapatan. Pelemahan ekonomi daerah dan nasional, penurunan penerimaan pajak, perlambatan pertumbuhan ekonomi menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dan nasional di kala pandemi. Tekanan penerimaan sektor pajak mempengaruhi pendapatan yang diterima pemerintah sehingga cukup menghambat pendanaan program yang sudah direncanakan. Dampak yang dirasakan selanjutnya adalah pembatasan akses mobilitas masyarakat untuk bertemu dalam berbagai kegiatan, termasuk di dalamnya adalah kegiatan bisnis atau kegiatan ekonomi yang mengakibatkan tumbuhnya pergeseran bisnis model yang ada saat ini. Ekonomi konvensional yang dahulu diprediksi masih membutuhkan waktu untuk implementasi di masyarakat, ternyata dalam kondisi pandemi saat ini, semua pihak dituntut untuk beradaptasi dengan bisnis model yang baru. Kemudian, menurunnya angka investasi di berbagai sektor usaha. Ketidakpastian akibat pandemi mengakibatkan banyak masyarakat ragu untuk memulai bisnis investasi. Pengusaha pun demikian. Ada keraguan apakah investasi yang dilakukan sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan masyarakat dalam kondisi pandemi saat ini. Dampak yang cukup signifikan selanjutnya adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Pandemi COVID-19 mendorong semua orang untuk tidak lagi beraktivitas dalam lingkup luar ruangan secara konvensional. Pembatasan pertemuan, pembatasan aktivitas berkerumun menjadi pemicu perlu adanya inovasi dalam pemanfaatan teknologi. Teknologi informasi dan komunikasi menjadi jembatan bagi semua pihak untuk terus dapat bertahan dalam berbagai kondisi. Adaptasi dan implementasi teknologi informasi di sektor ekonomi sudah tidak bisa dihindari. Penerapan teknologi informasi tidak hanya dimonopoli oleh kalangan tertentu atau pengusaha kelas atas saja, namun sudah menjadi kebutuhan di semua kalangan untuk saat ini. Peran pemerintah dalam upaya menekan dan memperkecil COVID terus membaik, baik dari sektor kesehatan maupun sektor ekonomi. Di tahun 2022 saat ini, kondisi pandemi COVID-19 dalam negeri mengalami penurunan, namun tetap harus menjaga kewaspadaan. Indonesia berhasil melewati gelombang varian BA4 dan BA5 yang terdeteksi masuk di akhir Juni 2022. Pemerintah juga terus meningkatkan vaksinasi, mengingat COVID belum benar-benar berakhir. Aktivitas manufaktur Indonesia masih terus menguat. Peningkatan konsumsi listrik yang juga berlanjut menunjukkan terus bertumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan masih akan terus lebih membaik di tahun 2022 ini. Pemulihan ekonomi di Indonesia yang terus berlanjut didukung indikator utama yang menunjukkan kinerja yang kuat, baik dari sisi konsumsi maupun produksi, menjelaskan bahwa membaiknya tingkat kesejahteraan masyarakat. Dampak COVID terhadap ekonomi memang sangat terasa di semua kalangan, baik masyarakat maupun di kalangan pemerintah. Mulai dari berlakunya PSBB, pembatasan aktivitas, sampai berubahnya aktivitas sosial dan berinteraksi dalam dunia bisnis dengan penggunaan teknologi. Namun, perubahan tersebut lama-kelamaan bisa diatasi oleh masyarakat dengan peran pemerintah dalam upaya penanganan COVID. Di tahun 2022 saat ini, penurunan angka COVID terus membaik, di mana terlihat angka produktivitas masyarakat mulai meningkat.
Namun, selalu tetap diingat untuk menjaga kesehatan dan melakukan protokol kesehatan dan vaksinasi. Demikian uraian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat, dan saya mohon maaf bila ada tutur kata yang salah dalam pengucapan saya selama saya berbicara. Saya akhiri, selamat siang dan terima kasih.